Selamat pagi, mari kita mengawali hari ini dengan mendengarkan firman Tuhan bersama dengan Pendeta Glenn Sakul, Gembala Jemaat Yongkwang, Makassar. Shalom, selamat pagi. Mari kita berdoa untuk meminta hikmat dari Roh Kudus Tuhan. Ya Allah kami yang di sorga, ketika kami mendengarkan firman-Mu di pagi ini, kiranya Roh Kudus Tuhan memberikan kami hikmat dan kuasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan pagi 29 April 2021 dengan judul Iman Bartimeus yang buta kepada kasih karunia Allah dihargai. Ayat inti, tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Markus 10 ayat 51. Keterangan, hanya bila mana orang berdosa merasakan perlunya seorang juru selamat, sehingga hatinya mencari Dia yang dapat menolongnya. Ketika Yesus hidup di antara manusia, orang-orang sakitlah yang memerlukan seorang tabib. Orang miskin yang menderita dan susah mengikuti Dia untuk menerima pertolongan dan penghiburan yang mereka tidak dapat peroleh di mana-mana. Bartimeus yang buta sedang menunggu di pinggir jalan. Ia telah menunggu lama hendak bertemu dengan Kristus. Orang banyak yang dapat melihat berjalan ke sana kemari, tetapi mereka tidak mempunyai keinginan hendak melihat Yesus. Suatu pandangan iman akan menjamah hatinya yang penuh kasih itu dan membawa kepada mereka berkat-berkat anugerahnya. Tetapi mereka tidak mengetahui penyakit dan kemiskinan jiwa mereka, dan mereka tidak merasakan memerlukan Kristus. Bukanlah demikian dengan orang buta yang malang itu. Pengharapannya satu-satunya ialah pada Yesus. Ketika ia menunggu dan berjaga-jaga, ia mendengar jejak banyak kaki, dan dengan ingin tahu akan kejadian itu, lalu ia bertanya, "Apakah artinya kebisingan perjalanan ini?" Para penonton menjawab bahwa Yesus orang Nazaret lewat. Dengan keinginan yang luar biasa ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Mereka berusaha mendiamkan dia, tetapi ia malahan berseru lebih kuat lagi, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Seruan ini pun didengar. Imannya yang teguh itu dihargai. Bukan saja penglihatan fisiknya dipulihkan, tetapi mata pengertiannya pun dibuka. Dalam Kristus ia melihat penebusnya, dan matahari kebenaran bersinar ke dalam jiwanya. Semua orang yang merasa perlunya Kristus, seperti yang dirasakan Bartimeus yang buta itu, akan seperti dia, menerima berkat yang mereka rindukan. Orang-orang yang sengsara dan menderita, yang mencari Kristus sebagai penolongnya, terpesona oleh kesempurnaan ilahi, keelokan, kesucian yang bersinar dalam tabiatnya. Setiap orang yang menerima Kristus oleh iman akan menerima pula kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Saudaraku yang kekasih, jangan sampai keadaan yang nyaman dan baik-baik saja membuat kita acuh dari mencari Yesus yang adalah juru selamat kita. Mari kita datang kepadanya dan merasakan kelimpahan kasih karunia Allah seperti yang diterima oleh Bartimeus. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Allah kami yang di sorga, Allah pengasih dan Allah yang maha kuasa, berkat dan kasih karunia Tuhan ajaib kami boleh terima dengan kami boleh bangun di pagi hari ini. Kami bersyukur karena kebaikan Tuhan. Pada saat ini kami kembali menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan berjalan bersama-sama dengan kami, menyertai kami, dan mencurahkan berkat-berkat yang indah dari sorga ke dalam hidup kami sepanjang hari ini. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.